Shalom, selamat hari Sabat, teman-teman orang-orang muda di Pemuda Advent Gabungan Chapter 16 Jakarta. Eh, Terima kasih untuk kesempatan bersaksi, sharing bagaimana Tuhan bekerja di pelayanan-pelayanan yang kami secara keluarga eh, lakukan, baik di Tosi ataupun di Bancea sekarang tempat kami berada. Biarlah nama Tuhan boleh dimuliakan lewat pengalaman-pengalaman ini. Pengalaman kami di sini ada judul Historia. Sebenarnya ini bukan cerita kami, tapi ini cerita mengenai Dia, yaitu Kristus. Kita berdoa agar supaya kami ada dalam rumah yang pintunya ada darah Yesus, di mana keselamatan hanya pada darahnya, sehingga kami boleh diselamatkan. Pengalaman kami dimulai dari banyak hal ya, dari 2017 ketika kami mulai berada di Tosi. Namun saya coba sedikit memperkenalkan pengalaman-pengalaman sebelum menikah setelah slide ini ya. Jadi tahun 2017 kami mulai mengajak jemaat untuk berdoa di Tosi. Sekalipun jemaat waktu itu hanya sekitar 9 orang dewasa ditambah dengan ya anak-anak. Dan 2017 itu mulai dengan berdoa minta uang 1 juta untuk pelayanan memperbaiki sekolah. Di sana kami dilatih. Tahun 2018 juga kita butuh genset. Kemudian 2019 Tuhan mengizinkan kita untuk mengerjakan gereja. Kemudian 2020 pengalaman anak kami sakit. Tahun 2021 ya pengalaman baru di tempat ini, di Bancea. Kita mulai dari ya ini sekitar tahun 2013, dimana setelah tamat kuliah dari Unclub, puji Tuhan, Tuhan panjang ceritanya, akhirnya secara pribadi kami terpanggil untuk join medical missionary. Di gambar ini teman-teman kami yang mengikuti 6 month training di Malang, dan kami dalam pelatihan 6 bulan biasanya kami ada buat Hell Expo dan mengunjungi beberapa kampung dan tinggal di sana selama 1 minggu atau 2 minggu. Kemudian ketika kembali lagi ke Manado, ya di sanalah kami mulai membawakan juga pelatihan-pelatihan medical missionary training di sekitar Manado, baik jemaat-jemaat maupun Unclub ya. Jadi ini anak-anak mahasiswa kita ada buat visitation, dan puji Tuhan ketemu dengan istri saya yang sekarang kalau di gambar ini ada di bagian belakang, baju warna ungu. Dan puji Tuhan 2016 Tuhan persatukan untuk memulai pekerjaan Tuhan secara bersama ya. 2016 kami menikah, dan puji Tuhan ketika konseling, pendeta yang konseling kami ini bertanya kami mau pelayanan kemana. Jadi waktu itu kami belum ada tempat, belum tahu kemana, dan beliau menawarkan ada satu tempat di Toraja yang ada sekolah, ada gereja, tapi pelayanan sangat kurang karena jarak yang jauh. Ada pendeta wilayah di sana. Di sini ada pendeta yang mengantar kami, beliaulah yang memimpin wilayah di Simbuang. Beliau mungkin 1 bulan sekali kalau bisa mengunjungi tempat ini karena akses jauh, harus jalan kaki, sehingga menghambat pelayanan beliau, sehingga membutuhkan bantuan missionary untuk ke sana. Dan puji Tuhan, Tuhan bawa kami sekitar 2 minggu setelah menikah. Kami boleh ke sana dengan membawa barang. Kami pikir dekat, ini pengalaman pertama jalan kaki dari pagi sampai malam. Untuk bisa tiba di tempat ini, kami menghabiskan waktu dari jam sekitar 9 pagi sampai jam 6 sore. Ya, kami orang kota tidak sanggup sebenarnya, tetapi Tuhan mampukan untuk berjalan
sekalipun kaki gemetar sekitar 3 hari baru bisa normal. Dan puji Tuhan setelah tiba di sana kita melihat antusiasme ini masyarakat ya yang hadir di gereja. Anggota Advent di sini hanya sekitar 9, namun yang hadir tiap Sabat di sana, sekalipun gereja yang kecil dulu ini, tetapi hampir semua penduduk hadir di sana. Oleh karena tidak ada gereja lain, hanya ada gereja Advent yang sederhana. Ketika kami melayani di sana beberapa bulan, kita melihat kebutuhan ya untuk anak-anak, dan inilah gambar akses untuk menelpon. Jadi ada cerita yang unik di balik tempat ini, di mana kami hanya 1 kali seminggu datang ke bukit atau gunung kecil ini, sekitar 30 menit jalan kaki dari perkampungan di bawah, pedalaman. Telepon tidak bisa kami pakai kalau kami ada di lokasi, hanya bisa di tempat ini. Sehingga oleh karena keterbatasan komunikasi, Tuhan melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kami. Satu pengalaman kami ketika beristirahat tidur, Tuhan memberikan saya secara pribadi mimpi yang saya pikir ini hanya mimpi biasa, di mana ibu saya di mimpi itu kelihatan wajahnya berwarna hitam. Dan ya, jadi di mimpi ini ibu saya wajahnya hitam, dia terbaring di ranjang, dan hanya sekilas mimpi ini. Dan kemudian saya bangunkan istri saya, kemudian saya cerita. Dan tepat hari Minggu jadwal kami untuk naik ke tempat ini untuk menelpon. Jadi ketika tiba hari Minggu, kami pergi menghubungi ibu saya. Jadi ketika saya telepon, apa kabar? Ibu saya bilang baik. Jadi oke, saya pikir mimpi ini hanyalah mimpi biasa. Jadi kami turun, kami kembali melayani 1 minggu, mengajar anak-anak di sekolah, pelayanan Sabat di gereja. Dan hari Minggunya lagi, kami naik kembali ke tempat ini dan kembali menelpon ibu saya. Jadi ketika saya telepon kali ini berbeda. Saya tanya kabar, apa kabar ibu? Dari sana ibu saya jawab, saya lagi sakit. Oh, sakit apa? Iya, saya tidak tahu kenapa berapa hari ini saya sakit kulit, gatal-gatal, dan wajah saya ini mulai banyak bercak-bercak hitam. Kemudian saya bilang, oh, sebenarnya 2 minggu lalu saya sudah mimpi seperti itu. Namun minggu lalu waktu telepon itu tidak terjadi, sehingga saya pikir itu mimpi biasa. Tapi dan kali ini terjadi betul. Ibu saya awalnya reaksi negatif, dia bilang, kenapa kamu mimpi seperti itu? Namun saya jelaskan, ya perlu disyukuri oleh karena kita komunikasi kurang, tapi Tuhan dengan maha kuasa, kemahatauan memberikan kita informasi lebih dahulu sebelum itu terjadi, sehingga kami bisa mencari informasi 2 minggu setelah itu, dan itu terjadi. Saya bilang Tuhan baik dan Tuhan memperhatikan ibu sekalipun kami ada di tempat yang jauh. Tuhan rindu kita tetap berkomunikasi sekalipun tidak bisa merawat secara langsung. Dan ini pengalaman pertama kami berhubungan dengan mimpi ya. Oke, kita lanjut dulu. Di gambar berikut ini adalah pertama kali kami mengajar dengan keadaan ruangan sekolah. Ada 2 ruangan, namun bisa dilihat di sini lantainya masih tanah dan dinding masih terbuka, pintu tidak ada. Jadi keadaan anak-anak di sini, mereka ada spasi ya, mungkin beberapa bulan dari misioneri yang datang sebelumnya. Jadi banyak dari mereka yang mulai liar ya, seperti tidak ada ya pendidikan. Waktu masuk kelas tidak tahu hormat, mereka meludah, mereka kencing di tempat, keluar bukan lewat pintu, kadang lompat dari jendela. Jadi 3 bulan pertama ini PR besar kami adalah bagaimana ya Tuhan berikan kesan untuk mengajarkan moral kepada mereka sebelum belajar kurikulum sekolah ya. Dan
Puji Tuhan, 10 hari berdoa di tahun 2017, kami bergumul dengan ruangan sekolah. Jadi kita berdoa selama 10 hari. Kami tanya masyarakat, kita butuh uang berapa ya untuk tambah papan, tambah pintu, lantai papan. Dan mereka bilang cukup 1 juta saja Pak Guru. Dan benar, kami doakan 1 juta sepanjang 10 hari. Dan setelah lewat 10 hari, saya ke kota bersama dengan istri. Waktu itu kami belum punya anak. Jadi kami coba cek ATM. Sebelum cek ATM, mertua saya telepon minta tolong untuk belikan beliau alat sengso. Jadi dia kirim uang sehingga kami harus ke ATM untuk ambil uang. Jadi ketika ke ATM cek uang di dalam, uang yang dikirim mertua saya ada lebih 1 juta di rekening. Kemudian kami telepon tanya apakah uangnya pas atau lebih. Uangnya pas, namun di ATM kami ada lebih 1 juta. Sini kami bingung, siapa yang mengirim kami uang 1 juta, sementara nomor rekening kami ini masih baru dan hampir tidak mungkin ada yang tahu. Di awal-awal kami di Tosi, saya sempat membuat satu website yang mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali diupdate karena akses yang jauh. Dapat internet nanti di kota sekitar 2 hari perjalanan. Jadi ada sempat memang kami mencantumkan nomor rekening dan juga gambar-gambar pelayanan yang ada di Tosi. Tapi setelah 1 juta ini didapatkan, kami percayain dari Tuhan, karena belum juga ada orang yang mengaku uangnya siapa. Jadi dipakailah untuk merenovasi sekolah ini. Dan puji Tuhan, di saat-saat renovasi ada juga kami punya senior missionary yang hadir di sana, mungkin teman-teman PAG kenal ya, Kak Yola Tanara, yang beliau juga menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja. Puji Tuhan, di gambar ini kita lihat pintu sudah mulai ada, kemudian ini papan sudah mulai tinggi, dan ketika sekolah ini mulai agak bagus sedikit, sore-sore itu biasa orang tua juga ikut belajar. Jadi mayoritas orang tua di sana juga buta huruf ya, tidak tahu membaca dan menulis. Dan puji Tuhan, pelayanan Tuhan terus berkati. Dan ini ada beberapa gambar anak-anak yang di sebelah kanan ya. Buku pertama ketika mereka tahu membaca adalah Alkitab. Dan mereka anak-anak yang pintar, nutrisi mereka tercukupi sekalipun jarang makan nasi karena selalu makan jagung di sana. Namun banyak kacang-kacangannya, sayur-sayuran. Dan ada anak yang bernama Indra yang pakai baju kuning sebelah kanan ini. Saat ini dia sudah SMA kelas 2. Dan ketika pertama kali dia membaca Alkitab, pertama kali dia diberikan Alkitab, puji Tuhan dia sangat antusias untuk mencari Tuhan. Dan Indra memiliki cita-cita untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta di kemudian hari. Kita doakan ya, supaya anak-anak ini bisa menjadi alat Tuhan dan kembali ke kampung mereka di Tosi. Kemudian tahun 2019 kami mendapat kesan lagi dari Tuhan ketika berdoa bersama istri, melihat keadaan gereja yang lama sudah miring dan di tempat yang paling rendah, dan air juga sering masuk, sehingga ketika hari Sabat selesai, orang-orang pulang, kami berdoa di dalam gereja, tanya Tuhan, jikalau ini kehendak-Mu untuk memperbaiki gereja, sebagaimana Engkau telah menolong kami memperbaiki sekolah, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan setelah berdoa 1 minggu, setiap hari renungan pagi atau renungan pribadi itu selalu berbicara mengenai keabah Tuhan. Gereja itu menggambarkan kemuliaan Tuhan. Jadi kami lihat gereja yang ada itu sering dimasuki kuda oleh karena tidak ada pintu dan jendela juga. Jadi sering juga jadi tempat jemur
hasil panennya masyarakat karena tidak ada pintu. Jadi sama sekali jauh dari fungsi gereja ya. Artinya kemuliaan Tuhan belum kelihatan. Puji Tuhan, kami bergumul, kami mencari dana ya, kumpul dana dari jemaat bahkan pribadi, dan juga puji Tuhan ada teman-teman yang membantu. Dana awal sekitar 8 juta. Saya tanya dari teman anggota jemaat di sana, kira-kira kita butuh berapa ya untuk bangun gereja yang lebih layak, sekalipun hanya dari kayu. Dan beliau bilang, mungkin sekitar 50 juta. Dan kami doakan 50 juta. Dan itu berlangsung setahun, kami kumpul kayu, papan, ya. Dan sebelum gereja dibangun, ada satu peristiwa di mana salah satu anggota masyarakat kecelakaan. Dia naik pohon kemudian jatuh ke batu, dan sepanjang satu malam tidak ada yang lihat. Dia pingsan, dan kemudian ya dalam keadaan seperti ini, kami saat itu lagi dari kota, baru tiba di Simbuang dan baru mau mengadakan perjalanan kembali ke Tosi, dan ketemulah dengan rombongan ini yang membawa uh, anggota masyarakat yang jatuh ini. Dan memang keadaan di sana butuh waktu sekitar 3 hari untuk bisa mendapatkan bantuan uh, masyarakat lainnya untuk bantu pikul. Jadi sekitar 20 orang laki-laki dan 4 orang ganti-gantian pikul untuk mendaki gunung yang menghabiskan waktu setengah sampai 1 hari perjalanan untuk membawa masyarakat yang sakit ini. Dan hal ini membuat saya secara pribadi, selama ini banyak orang sakit, kecelakaan ringan, robek tangan, robek kepala, itu masih bisa dengan pertolongan ditolong dengan minyak herbal sederhana yang dibuat di kampung ataupun arang. Namun kali ini fatal. Ada patah tulang, tulang ekor mungkin retak. Ini di luar kemampuan kami ya untuk menolong. Sehingga beliau harus dilarikan ke kota. Jadi di sini saya berseru kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini pengalaman yang mungkin sudah waktunya dunia ini tahu bahwa masih banyak tempat yang membutuhkan perhatian, di mana kita memerlukan perawatan medis yang lebih baik, kita membutuhkan akses jalan yang lebih baik, kita membutuhkan orang-orang yang mau memberikan waktu mereka untuk melayani orang-orang seperti di Tosi ataupun di tempat yang lain. Jadi saat itu saya coba, ini ada hubungannya dengan media ya, coba untuk berseru lewat Facebook, media sosial, untuk pemerintah bisa memperhatikan pedalaman ini. Jadi saudara-saudara, puji Tuhan ketika ini disampaikan, kemudian pemerintah setempat mulai kenal tempat ini, dan ada beberapa banyak bantuan, sekalipun jalan sampai hari ini belum bisa tembus sampai ke Tosi, namun pemerintah sudah sempat memberi perhatian. Dan saya tidak bisa cerita banyak bantuan ini ya, karena banyak sekali. Tuhan luar biasa. Nah, kembali ke gereja. Ini adalah gereja yang baru diresmikan tahun ini, bulan April. Puji Tuhan, setelah 1 tahun kumpul bahan. Dan tahun 2019 kami bergumul mencari tukang. Jadi gereja ini belum ada waktu itu, masih keadaan seperti yang di atas ini, masih kosong. Kami kumpul-kumpul dana selama 1 tahun, itu 20 juta yang ada untuk bayar tukang. Kami pikir ya mungkin 20 juta cukup. Namun ketika kami ketemu dengan tukang, kami juga berdoa, Tuhan, kalau ada tukang yang bisa dipanggil, kalau boleh mereka bisa setuju dengan uang yang ada, dan mereka mau untuk berjalan pergi jauh-jauh ke pedalaman. Jadi kami ketemu dengan tukang yang membangun gereja di Simbuang ya, gereja terdekat.
sejauh 6-7 jam jalan kaki. Jadi sementara mereka bangun gereja Advent juga di sana, saya datang dan coba bertanya kepada kepala tukang mereka. Namanya Pak Udin ya. Saya tanya, Pak Udin, bagaimana, berapa biaya dibutuhkan kalau misalnya Pak Udin dan tim membangun gereja di Tosi dengan ya perjalanan yang jauh dan sebagainya. Beliau coba hitung-hitung untuk bayar tukangnya dan sebagainya. Beliau bilang 62,5 juta. Jadi 62.500.000. Saya tersentak karena uang di tangan saya hanya ada 20 juta. Terus saya jujur ya, saya bilang kepada bapak ini, kami sekarang baru punya 20 juta pak. Tapi kalau Tuhan berkenan dan bapak mau, ya kita akan maju sama-sama. Pak Udin seorang beriman, dia dulu seorang yang pernah di gereja Advent, namun ya kembali kepada kehidupan yang lama. Dia kembali menjadi orang Muslim, orang Makassar, tapi dia punya pengalaman membangun gereja-gereja Advent, dan dia bersaksi tidak pernah ada satu gereja yang dia bangun yang berhutang. Jadi dia dengan yakin dan beriman, oke, kita maju saja. Saya percaya Tuhan akan siapkan uangnya. Saya mendengar pengalaman dan kesaksian beliau, bahkan iman saya juga terbakar. Kita maju dengan uang 20 juta. Puji Tuhan, pendek cerita, beliau minta kalau boleh ada setengahnya, jadi sekitar 30 juta. Kami bergumul 1 minggu dan belum ada jawaban dari Tuhan, sehingga hanya tetap 20 juta. Jadi saya hubungi lagi beliau, saya kasih tahu keadaan kami bahwa uangnya belum ada. Namun beliau bilang, oke, tidak apa-apa, kita maju saja. Jadi saudara-saudara, mereka datang dengan tim sekitar 5-6 orang, dan mereka membangun gereja ini dengan begitu cepat. 1 minggu pertama ketika mereka mulai mengerjakan kayu, Bapak Udin ini dia menulis list kebutuhan yang dibutuhkan untuk material gereja, dan kemudian diberikan kepada saya. Saya bertanya, Pak, ini berapa ya kira-kira uang untuk membeli semua bahan ini? Beliau bilang, itu sekitar 10 juta. Waktu itu kami uang yang ada sekitar 200.000. Jadi saya, istri, tim, volunteer, misioneri di sana, kami punya kakak ipar dan keluarga ya, dan juga anggota jemaat kami panggil dan kami doakan uang yang sisa ini. Dan besoknya itu kami harus pergi membeli bahan dengan uang yang ada. Padahal kami butuh 10 juta. Namun ternyata kami butuh paku. Dan uang 200.000 itu ya cukup untuk paku yang sudah dibutuhkan besoknya. Puji Tuhan, seorang anggota jemaat keluarkan 50.000 dari 200. Dia bilang, ini 50.000 untuk Pak Guru berdua, kami, saya dan kakak ipar, pakai untuk bensin ya ke kota. Nanti yang sisanya kami coba tanggung. Puji Tuhan, pengorbanan dari anggota jemaat. Jadi ada waktu 1 minggu kami untuk bergumul di kota. Setiap hari kami berdoa, setiap hari kami tanya Tuhan, kami butuh alat ini, alat itu, bahan ini, bahan itu. Dan setiap hari ada jawaban Tuhan, namun tidak langsung 10 juta. Jadi kadang hanya 1.500.000, 1,5 juta. Tiap hari kami ke toko bangunan untuk belanja. Dan pegawai di toko bangunan ini bingung, kenapa kami datang tiap hari dan tidak belanja satu kali. Kami bilang, inilah uang yang ada pada kami hari ini. Namun dalam waktu sekitar 1 minggu, puji Tuhan, semua list yang ditulis semua terpenuhi, dan itu boleh dibawa kembali ke pedalaman. Dan saudara-saudara, para tukang mengerjakan gereja sederhana ini dalam waktu 1 bulan, dan kami harus bayar mereka 62 juta. Dengan dana awal 20 juta tadi masih kurang 40 juta sekian. Namun Tuhan berperkara, Tuhan Maha Kuasa. Saya dan istri saya berganti-gantian mimpi. Istri saya mimpi dapat 15 juta dari 3 ibu-ibu dari luar negeri. Saya harus kasih pendek ceritanya. Jadi
unik ceritanya. Kami punya ketua daerah ke Amerika, kemudian dia share pengalaman kami. Kemudian ada salah satu ibu yang marganya sama dengan saya, Waro. Beliau tersentuh dan seberapa uang yang ada padanya dia berikan kepada ketua daerah kami. Jadi waktu ketua daerah kami pulang, dia bawa uang sekitar $50 dan itu dikirim kepada kami. Itu mungkin sekitar 500-600 ribu ya dalam mata uang rupiah. Jadi itu ibu yang pertama. Ibu yang kedua, kami ada pelayanan di satu jemaat di Toraja. Ketika kami share pelayanan ini, ada satu ibu dari Amerika datang. Jadi dia pulang ke Amerika, dia share pengalaman kami ke jemaatnya. Dan mereka kumpul persembahan, terkumpul $100. Itu juga dikirim kepada kami. Itu sekitar 1 juta lebih. Dan untuk menggenapi mimpi 15 juta, kami masih butuh 13 juta sekian. Dan puji Tuhan, informasi dari ibu saya di Manado, dia tanya, kalian butuh apa lagi? Waktu itu kami butuh atap seng. Jadi bilang, oh ada anggota jemaat di Tikala di Manado yang adiknya kerja di Amerika dan dia rindu membantu. Puji Tuhan, setelah beberapa lama menunggu, beliau mengirim $1.000. Jadi $1.150. Saat itu kurs rupiah dari dolar itu sekitar 13 ribuan. Dan ketika kami hitung-hitung dari $1.150 ini jumlah uangnya adalah 14.999.000 sekian. Dan puji Tuhan, tepat sesuai dengan mimpi yang Tuhan berikan. Namun saudara-saudara, dalam 1 bulan untuk membiayai tukang itu tidak cukup. Satu kali ketika kami kedatangan tamu dari RCTI, wartawan, beliau lihat apa yang kami sampaikan di Facebook dan juga terpanggil untuk meliput tempat ini. Jadi kami jalan kaki dari jam 3 sore bersama dengan beliau karena agak gemuk ya wartawan ini. Kami jalan kaki saat tiba di Tosi jam 12 malam. Dan para tukang sudah selesai 1 bulan pekerjaan. Dan tempat tinggal tukang akan digantikan dengan wartawan ini. Dan juga ada teman-teman kami dari Bali yang rindu juga datang. Bersamaan kami jalan kaki. Jadi subuh-subuh sekitar jam 4 para tukang ini diantar istri saya pulang ke kampung terdekat untuk ada kendaraan pergi ke kota. Jadi saya tidur mungkin hanya sekitar 3-4 jam saat itu. Saya dengar mereka pergi, saya masih tidur. Jam 5 baru saya bangun. Jadi di mimpi sekitar 4-5 jam itu tidur, saya mimpi Tuhan memberikan bantuan untuk gereja $5.000. Ketika saya bangun, saya masih bertanya-tanya, apakah benar nih Tuhan, $5.000 ini besar. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, tidak lama, mungkin sekitar 1-2 minggu, ketika saya lagi di kota, seorang ibu yang membantu kami $1.000 yang pertama, ternyata beliau tergerak kembali untuk mengirimkan uang $5.000. Dan $5.000 itu ketika saya ambil di Manado di kantor Uni, itu ada sekitar 70 juta. Puji Tuhan, Tuhan Maha Kuasa. Jumlah total pembangunan gereja ini ada sekitar 250-an juta untuk dapur dan juga untuk kamar mandi dan WC ya. Kami bersyukur Tuhan luar biasa membantu. Dan bukan hanya itu, ketika gereja ini selesai dibangun, ketika fasilitas di dalam gereja ini masih kosong ya, tidak ada apa-apa, Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Satu kali ketika kami di kota, saya dapat telepon dari seorang anggota Advent di Jakarta. Saya tidak kenal waktu itu siapa, namun beliau dapat informasi dari anggota jemaat di sana dan kemudian memberikan saran kepada kami. Kalian butuh HT, kalian butuh speaker, kalian butuh, dia sebut satu-satu kebutuhannya, tenaga surya, aki. Kalian butuh untuk beli itu supaya gereja bisa terang, ada listrik dari tenaga surya. Kemudian beliau bilang, saya akan kirim 20 juta rupiah.
Sontak hal-hal ini bukan hal-hal yang normal. Kami tidak kenal orang-orang ini, namun Tuhan menggunakan banyak orang. Dan banyak lagi pengalaman yang lain, saudara-saudara, di mana pekerjaan ini full, semuanya dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Dan menggunakan kami yang kecil ini, bersama-sama dengan tim, bersama-sama dengan anggota jemaat, dan bahkan masyarakat. Sehingga gereja ini saat ini boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di Tosi. Semoga pengalaman-pengalaman ini akan menolong kita semua untuk percaya bahwa di balik doa, di balik pengalaman, di balik iman, Tuhan berperkara, dan Tuhan yang memulai semua pekerjaan, Tuhan juga yang akan mengakhiri pekerjaan ini. Tuhan memberkati.